Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Afi Sabrian dengan NIM 053, 2. Valentina Media Putri Pertiwi dengan NIM 063, 3. Ferin Destria Fitriani dengan NIM 064, dan yang terakhir, Indah Dewi Permata dengan NIM 065. Di video ini, kami akan menjelaskan materi tentang Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tajrid dan tajdid. Sebelum kalian menyimak dan melihat video penjelasan dari kami, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang mari kita simak video penjelasan dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tajrid dan tajdid. Pengertian tajdid. Tajdid adalah kata yang diambil dari bahasa Arab yang berkata dasar. Tajada yujadidu tajdidadan, yang artinya memperbarui. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tajdid memiliki arti pembaharuan, modernisasi, restorasi. Adapun secara istilah sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Al-Syatibi seperti dikutip oleh Syekh Alawi, tajdid berarti menghidupkan sejarah Quran dan Sunnah yang telah banyak ditinggalkan umatnya dan memurnikan pemahaman dan pengalaman agama Islam dari hal-hal yang tidak berasal dari Islam. Alawi bin Abdul Qadir As-Sakaf 2001-22. Yang kedua, pengertian tajrid. Tajrid berasal dari bahasa Arab, berarti pengosongan, pengungsian, pengupasan, pelepasan atau pengambil alihan. At-Tabiq Ali 199410. Sedangkan tajrid dalam bahasa Indonesia berarti pemurnian. Dalam ibadah kita tajrid hanya ikut Nabi Muhammad SAW dan tidak ada pembaharuan. Sedang dalam muamalah kita tajdid yakni melakukan modernisasi dan pembaharuan. Pembaharuan Muhammadiyah terdapat dua bagian, yaitu tajdid dan tajdid, dan memurnikan sesuatu Al-Quran dan As-Sunnah, dan memberi pembaharuan tajdid, yaitu pembaharuan memberi hukum pada masalah yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Terima kasih. Selanjutnya yaitu watak Muhammadiyah sebagai gerakan tajrid dan tajdid dalam Muhammadiyah. Kekuatan tajdidnya terletak pada upaya menjaga keseimbangan atau tawazun antara purifikasi dan dinamisasi sesuai dengan bidangnya. Kalau keseimbangan ini goyah, maka tajdid menjadi kurang sempurna dan sulit disandingkan dengan perkembangan zaman. Selama ini, Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan modern yang telah melakukan perubahan dalam kehidupan keagamaan, sosial, budaya, dan politik. Selain itu, tajdid dalam pandangan Muhammadiyah merupakan salah satu bentuk implementasi nilai ajaran Islam setelah meninggalnya Nabi. Munculnya gerakan tajdid sebagai jawaban terhadap tantangan kemunduran yang dialami dan atau tantangan terhadap kemajuan oleh kaum muslimin. Juga didasarkan pada landasan teologis yang menyebutkan perlunya pembaharuan setiap 100 tahun. Yang selanjutnya yaitu model tajdid Muhammadiyah. Yang pertama yaitu konkret dan produktif, yaitu melalui amal usaha yang didirikan, hasilnya konkret dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh umat Islam, bangsa Indonesia, dan umat manusia di seluruh dunia. Suburnya amal soleh di lingkungan aktivis Muhammadiyah ditunjukkan kepada komunitas Muhammadiyah,
bangsa, dan kepada seluruh umat manusia di dunia dalam rangka rahmatan lil alamin. Yang kedua yaitu Tajdid Muhammadiyah bersifat terbuka. Maksud dari keterbukaan tersebut, Muhammadiyah mampu mengantisipasi perubahan dan kemajuan di sekitar kita. Dari sekian amal usahanya, rumah sakitnya misalnya dapat dimasuki dan dimanfaatkan oleh siapapun. Sekolah sampai kampusnya boleh dimasuki dan dimanfaatkan oleh siapa saja. Pendidikan lembaga ekonomi dan usaha atau jasa, maka yang menjadi nasabah, partner, dan konsumennya pun biasa siapa saja yang membutuhkan. Yang ketiga yaitu Tajdid Muhammadiyah sangat fungsional dan selaras dengan cita-cita Muhammadiyah untuk menjadikan Islam itu sebagai agama yang berkemajuan, juga Islam yang berkebijakan yang senantiasa hadir sebagai pemecah masalah atau problem solve, termasuk masalah kesehatan, pendidikan, dan masalah sosial ekonomi. Selanjutnya yaitu model-model Tajdid Muhammadiyah. Dalam bidang kepercayaan dan ibadah, muatannya menjadi khurafat dan bid'ah. Khurafat adalah kepercayaan tanpa pedoman yang sah dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Hanya ikut-ikutan orang tua atau nenek moyang. Sedangkan bid'ah biasanya muncul karena ingin memperbanyak ritual, tetapi pengetahuan Islamnya kurang jelas. Sehingga yang dilakukan adalah bukan ajaran Islam. Misalnya selamatan dengan kenduri dan tahlil dengan menggunakan lafal Islam. Masyarakat Jawa pada umumnya menggunakan upacara selamatan dalam berbagai peristiwa seperti kelahiran, khitanan, perkawinan, kematian, pindah rumah, panen, ganti nama, dan sejenisnya. Namun, di antara macam-macam selamatan yang paling menonjol adalah selamatan kematian, yaitu terdiri dari 3 hari, 40 hari, 100 hari, dan haul. Selamatan ini selalu diiringi dengan membaca tahlil sebagai cara mengirim doa kepada si mayit. Bentuk khurafat yang lain biasanya dilakukan oleh orang Jawa adalah penghormatan kuburan orang-orang suci sambil meminta doa restu, jimat, benda-benda pusaka yang dianggap mempunyai kekuatan gaib yang mampu melindunginya. Realitas sosio-agama yang dipraktikkan masyarakat inilah yang mendorong Ahmad Dahlan melakukan pemurnian melalui organisasi Muhammadiyah. Munawir Syazali mengatakan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan pemurnian yang menginginkan pembersihan Islam dari semua unsur sinkretis dan daki-daki tidak Islami lainnya. Kemudian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Ada model gerakan keagamaan Muhammadiyah. Yang pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Kemudian yang kedua, sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang ketiga, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Pada dasarnya, Muhammadiyah telah menggagas mengenai penguatan basis gerakan sejak awal berdirinya. Bahkan dalam muktamar pada tahun 1970-an, telah diputuskan untuk menggalang jamaah dan dakwah jamaah atau GJDJ. Hanya saja, gagasan tersebut belum terimplementasikan secara maksimal dalam aktivitas gerakan organisasi. Yang selanjutnya, makna gerakan keagamaan Muhammadiyah. Gerakan adalah perbuatan atau keadaan bergerak, sedangkan pergerakan adalah usaha atau kegiatan. Pergerakan identik dengan kegiatan dalam ranah sosial. Dengan demikian, kata gerakan atau pergerakan mengandung arti, unsur, dan esensi yang dinamis tidak statis. Muhammadiyah merupakan organisasi pergerakan. Kader Muhammadiyah dituntut untuk selalu bergerak dalam menyebar syariat Islam yang terinspirasi dari surat Al-Imran ayat 104. Muhammadiyah bukanlah gerakan sosial keagamaan yang biasa,
tetapi sebagai gerakan Islam, pergerakan organisasi terkait erat dengan perkembangan agama Islam di Nusantara. Ciri-ciri perjuangan Muhammadiyah. Yang pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Telah diuraikan dalam bab terdahulu bahwa Persyarikatan Muhammadiyah dibangun oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai hasil konkret dari telaah dan pendalaman atau tadabur terhadap Al-Quranul Karim. Faktor inilah yang sebenarnya paling utama yang mendorong berdirinya Muhammadiyah, sedangkan faktor lainnya dapat dikatakan sebagai faktor penunjang. Dengan ketelitiannya yang sangat memadai pada setiap mengkaji ayat-ayat Al-Quran, khususnya ketika menelaah surat Al-Imran ayat 104, maka akhirnya dilahirkan amalan konkret, yaitu lahirnya Persyarikatan Muhammadiyah. Dari hal tersebut, sesungguhnya kelahiran Muhammadiyah itu tidak lain karena diilhami, dimotivasi, dan disemangati oleh ajaran-ajaran Al-Quran. Karena itu pula seluruh gerakannya tidak ada motif lain kecuali semata-mata untuk merealisasikan prinsip-prinsip ajaran Islam. Segala yang dilakukan Muhammadiyah, baik dalam bidang pendidikan dan pengajaran, kemasyarakatan, perekonomian, dan sebagainya tidak dapat dilepaskan dari usaha untuk mewujudkan dan melaksanakan ajaran Islam. Gerakan Muhammadiyah hendaknya berusaha untuk menampilkan wajah Islam dalam wujud yang real, konkret, dan nyata dan dapat dihayati, dirasakan, dan dinikmati oleh umat sebagai rahmatan lil alamin. Yang kedua, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam. Muhammadiyah meletakkan hitoh atau strategi dasar perjuangannya yaitu dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar, dengan masyarakat sebagai medan juangnya. Gerakan Muhammadiyah berkiprah di tengah-tengah masyarakat dengan membangun berbagai ragam amal usaha, seperti berbagai ragam lembaga pendidikan sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, membangun panti asuhan, dan sebagainya. Semua amal usaha Muhammadiyah seperti itu tidak lain merupakan suatu manifestasi dakwah Islamiyah. Semua amal usaha diadakan dengan niat dan tujuan tunggal, yaitu untuk dijadikan sarana dan wahana dakwah Islamiyah. Ciri ketiga yang melekat pada Persyarikatan Muhammadiyah adalah sebagai gerakan tajdid atau gerakan reformasi. Muhammadiyah sejak semula menempatkan diri sebagai salah satu organisasi yang berkhidmat menyebarluaskan ajaran agama Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sekaligus membersihkan berbagai amalan umat yang terang-terangan menyimpang dari ajaran Islam, baik berupa khurafat, syirik, maupun bidah lewat gerakan dakwah. Muhammadiyah sebagai salah satu mata rantai dari gerakan tajdid yang diawali oleh ulama besar Ibnu Taimiyah, yaitu memerangi secara total berbagai penyimpangan ajaran Islam, seperti syirik, khurafat, bidah, dan tajdid, sebab semua itu merupakan benalu yang dapat merusak akidah dan ibadah seseorang. Yang selanjutnya yaitu gerakan tajdid pada 100 tahun kedua. Dalam memasuki fase kedua gerakannya, yakni memasuki abad kedua perjalanan sejarah Muhammadiyah, sudah tinggi waktu dan kesempatan untuk melakukan pembaruan paradigma tajdid di tubuh persyarikatan ini. Kodifikasi dan konsensus tajdid yang terpadu atau eklektik antara purifikasi dan dinamisasi dapat menjadi titik tolak bagi transformasi paradigma tajdid Muhammadiyah.